warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Teman-temanku dimanapun saudara berada, baik yang tergabung dalam aplikasi Grab, aplikasi Gokar maupun aplikasi InDriver juga Maxim dan semua aplikasi online lainnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam akun TikTok Ustadz Jalanan yang insya Allah akan menyampaikan sebuah materi tentang pertanyaan teman-teman semuanya. Baik saudara-saudara sekalian, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa dapat berjumpa kembali bermuajahah di dalam majelis yang telah kita cintai bersama ini. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mendalam kami haturkan juga kepada seluruh pembawa agama yang telah menyampaikan agama yang hak, agama Islam yang berdasar Quran dan hadis ini, sehingga kita yang secara geografis jauh, secara kurun waktu juga lama, mampu melaksanakan ajaran Islam yang berdasarkan Quran dan hadis ini. Baik saudara-saudara, sampai kepada materi kita. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang betulkah bahwa apa yang kita jalani saat ini ada track record atau rekam jejak yang untuk di kemudian hari akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Teman-teman banyak yang WA saya, bener nggak sih Tat? Namanya Ustadz Jalanan ya, bener nggak sih Tat? Jadi anak jalanan, bener nggak sih Tat? Apa semua rekam jejak ya, semua aktivitas kita direkam itu lalu kemudian akan dimintai tanggung jawab. Baik, kita buka hadis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya rufi'al qalami li salasati. Rufi'a artinya diangkat, opo al qalami pena. Pena itu pencatat amal. Jadi pencatat amal, pena, kalau bahasanya paparazi itu disebut juga dengan recorder. Itu diangkat li salasatin bagi 3 golongan. Artinya bahwa aktivitas, tindakan, amal serta perbuatan dari 3 golongan ini oleh Allah tidak dicatat. Bagaimana mau dicatat? Lawong penanya ada diangkat. Pena adalah makhluk yang pertama kali Allah buat yang untuk menulis seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini. Baik pohon-pohon yang berguguran, pohon-pohon yang turun, yang tumbuh, yang berkembang, yang naik, yang turun, semuanya tercatat oleh pena. Nah, pena ini diangkat dari 3 golongan. Nah, yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqadha. Dari orang tidur sampai ia sadar. Seseorang ketika ia tidur, maka seluruh apa yang ia perbuat sudah tidak lagi dicatat. Artinya tidak lagi menanggung konsekuensi apakah dosa atau berpahala. Karena penanya diangkat. Maka menurut hadis ini, kalau ada seorang laki dan perempuan yang bukan mahramnya kemudian tidur bersama dalam satu ruangan, itu tidak apa-apa. Lah wong penanya diangkat, gak dicatat, ya kan? Justru yang berbahaya adalah saat melek bersama. Nah, itu. Hatta yastaiqadha, sampai ia sadar. Nah, ketika sadar baru sang pena mulai bergerak untuk mencatat seluruh amalnya. Kemudian yang kedua, anin majnun, dari orang gila. Nah, orang gila ini juga seluruh aktivitas amalnya juga sudah tidak dicatat. Artinya dia sudah lepas dari dunia nilai alias dunia peradaban. Jadi orang gila itu juga tidak dicatat. Baik buruknya sudah tidak dicatat. Nah, khusus tentang nasib orang gila ada hadis yang membahasnya sendiri. Itu orang gila. Kemudian yang ketiga adalah anis sofi, dari anak kecil. Anak kecil juga amal baik dan amal buruknya tidak dicatat. Hanya kalau dia mengerjakan hal baik atas perintah, didikan, bimbingan orang tuanya, ya pahalanya buat orang tua. Nah, sampai kapan? Kalau hadisnya itu menurut hatta tahlima, sampai ia bermimpi. Mimpi apa? Nah, kalau saya dulu ngajar cabai rawit, ini mas, pak, ini mas Jackie nih, karena pernah ciuman sampai basah, mimpi basah. Jadi seseorang kalau sudah mimpi basah,
berarti sudah masuk dunia akil balik yang seluruh amalannya tercatat. Itu yang pertama. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW membaris pasukan dalam menjemput musuh dalam perang Uhud, itu melihat kegagahan pasukan tempur yang Rasulullah persiapkan, Ibnu Umar merasa tertarik, lalu dia ikut bergabung. Kemudian ketika Rasulullah melakukan inspeksi, lalu oleh Rasulullah ditanya, umurmu berapa, Mar? Umur baru 14 ya Rasulullah. Oh ya udah, kamu nggak usah ikut dulu. Dah, kamu pulang aja sana main. Baru pada tahun berikutnya, pada saat perang Khandaq, itu Ibnu Umar ikut bergabung. Nah, oleh Rasulullah dibiarkan. Nah, ini dari hadis ini kemudian para ahli ilmu mengambil kesimpulan bahwa usia 15 tahun juga sudah mulai dicatat amal baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga, dari hasil investigasi alias pengamatan terhadap objek, ya. Nah, itu apabila seseorang telah memiliki jembatan utara. Nah, tahu jembatan utara? Kalau Korea Utara, Korut. Kalau Jakarta Utara, Jakut. Kalau jembatan utara. Nah, jadi seseorang kalau sudah mulai tumbuh jembatan utaranya, berarti sudah dicatat. Jadi ada 3 kriteria. Apakah seorang kecil sudah akil balik atau belum? Kriterianya tadi, umurnya belum 15 tahun, kemudian belum tumbuh jembatan utara, tapi pernah mimpi basah, berarti sudah dicatat. Tidak pernah mimpi basah, tidak ada jembatan utaranya, tapi usianya sudah 15 tahun, berarti sudah dicatat, ya kan? 3 golongan itu. Nah, ini masing-masing sudah dicatat. Nah, yang dicatat itu, yang tidak tercatat itu tadi, orang yang orang tidur, kemudian orang gila, lalu orang masih anak kecil tadi. Yang selanjutnya sudah jelas dicatat, direkam jejaknya. Dalam Al-Quran diterangkan, summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada kamilah kamu sekalian akan dikembalikan, lalu akan aku ceritakan apa yang kalian buat. Dengan demikian rekam jejaknya ada, yang pada gilirannya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita semua mengerti akan hal ini, kemudian kita bisa berbuat baik sesuai dengan firman Allah, man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik maka bagi dirinya sendiri, barang siapa yang berbuat jelek maka berat akibatnya. Dengan demikian benar pertanyaan teman-teman sudah saya jawab, bahwa benar kita semua ada rekam jejaknya yang kemudian nanti akan dimintai tanggung jawab. Demikian saudara, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz beneran.